Kalau untuk persiapan jalur mudik kita udah koordinasi dengan para lembaga-lembaga yang berhubungan. Kontraflow itu sebenarnya rekayasa lalu lintas ya? Iya. Yang tidak berguna sebenarnya. Kok tidak berguna? Iya. Kok bisa-bisanya Bapak ini bilang tidak berguna kontraflow? Iya. Tidak berguna. Kenapa Karena tuh, Prof? jalan tol sendiri tidak berguna. Jadi apapun yang terjadi di jalan tol itu tetap tidak berguna. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Aduh. Kali ini iPodcast menghadirkan bintang tamu yang sangat super spesial ya. Waduh, ini menghadirkan sebelah pojok kanan saya ada Dishub. Ya, ini kepala Dishub dari negara Konoha. Wih. Undangan yang spesial ini. Ini saya mengundangnya dari tahun kemarin nih. Ini baru bisa terlaksana hari ini. Dan pojok sebelah kiri kita ada seorang pemudik yang akan mudik di Natal dan tahun baru di 2024 atau di akhir tahun 2024 nih. Nah, ini ya Pak Dishub ya. Ini apa nih prediksi mudik dan berapa jiwa di mudik Natal dan tahun baru ini? Kalau untuk prediksi warga yang mudik di Natal dan tahun baru 2024 ini dari arah Jakarta kemungkinan yang keluar itu 30 juta orang. 30 juta dari luar Jakarta dan sekitarnya gitu. Kebanyakan ya. Salah 4 juta orang. Salah saya salah buka data ini. Iya. 4 juta. 4 juta. Karena enggak semeriah Idul Fitri. Enggak semeriah atau sebanyak mobilisasi atmosfer pemudik saat Lebaran. Iya. Nah, ini dari Prof nih selaku pemudik ya di Natal dan tahun baru 2024 ini apa aja yang udah dipersiapkan? Tapi benar ini mau mudik? Rencana sih mudik. Tapi mau apa enggaknya ya sesuaikan lagi sama besoknya. Duit bisa, waktu bisa. Nah, enggak waktu emang di tempat kerja emang di akhir tahun libur panjang gitu? Libur tapi pakai cuti, enggak libur ngikutin kebutuhan ininya. Oh iya, bukan Natarunya. Jadi kita harus ngambil cuti sendiri tuh. Iya, tapi kalau PNS mah itu liburnya cuti bersamanya lumayan panjang ya. Panjang. Tapi Bapak Prof nih enggak masih menyesuaikan dulu nanti. PNS gitu. Oh iya. Buruh lepas. Iya. Jadi buruh harian lepas. Iya. Buruh di mana ya, Pak? Di Wilayah Kerawang. Bagian ya itu tadi tuh. Ekspor impor. Eksim. Itu perusahaan terbesar yang ada di Karawang. Iya. Berarti bukan dari Jakarta dong mudiknya? Bukan kan. Ya Karawang termasuk kota besar. DKI 2 disebutnya kalau dalam istilah OTR mah Karawang ini. Arahnya mau metropolitan juga. Tapi kan nanti alur ini nih Pak Dishub. Alurnya kan nanti akan mudik ke area Jawa. Ada dua kemungkinan ya. Memang jadi jalur tol dari arah Jakarta tuh ada yang ke arah Cipalin, ada ke Cipularang, ke arah Bandung yang mau ke jurusan Tasik Garut, Bandung yang mungkin ke arah Cipularang. Kalau yang arah ke Jawa ya Cipali ke sana lagi ke Brebes. Kalau untuk persiapan jalur mudik kita udah koordinasi dengan para lembaga-lembaga yang berhubungan. Kita akan kalau untuk mudik kan persiapannya itu dari prediksi mudik H-3 lah.
berarti tanggal 23. Dari 23 ya 23 udah ada persiapan. Karena rencananya kan memang tanggal 24, 23 itu cuti bersama mungkin ya. Nah, hari H-nya kan tanggal 25 ya. Jadi Iya, mudiknya itu di tanggal 22. Itu puncak arus mudiknya di tanggal 22 dan 23. Iya, berarti sejauh ini persiapannya sudah tadi bagian-bagian terkait juga sudah prepare. Sudah koordinasi dengan para bagian-bagian yang terkait. Nanti teknisnya di lapangan nanti kita kontraflow mungkin dari kilometer berapa dan berakhirnya di kilometer berapa juga nanti. Dari nanti dibagi dua lagi yang mau ke arah Cipularang dan atau arah Jawa. Nah, berarti itu akses tol, darat, laut, udara, stasiun, bandara, pelabuhan. Oh, udah. Kita juga udah koordinasi sama Menteri Perhubungan. Widih. Jadi untuk Iya. stasiun, pelabuhan, bandara udah kami persiapan dong tentunya. Jadi kita nggak mau mengulangi kejadian yang sudah. Mungkin 20 tahun ke belakang dengan kemacetan yang begitu parah mungkin ya. Kita udah persiapan semua. Nah, kalau Prof nih selaku pemudik ini mau menggunakan jalur lintas mana nih? Karena tujuannya itu Pemalang. Pemalang ya. Nanti pakai lintas mana? Lintas selatan ya? Bukan. Tolnya itu ngambilnya Cipaling. Bapak mau naik apa mudiknya? Naik mobil, mudik. Iya. Arahnya tol Cipaling, depan Brebes sono tuh. Ya. Berarti jalurnya mana? Selatan. Ini Pak Disub yang lebih tahu lewat Bapak mana? dari Karawang kan? Karawang ya. Bapak mau naik mobil apa naik motor? Mobil. Masuk tol apa mau tol mau lewat jalan biasa? Tol. Ya masuk tol ya masuk ke Karawang Timur atau Karawang Barat. Nanti Bapak tinggal lurus aja. Tergantung Bapak mau pahalanya lebih banyak apa lebih dikit. Karena kalau istilah orang pergi ke masjid, ya itu semakin banyak langkah, ya itu semakin hitungnya lebih banyak. Iya. Kali mau muter-muter dulu lewat mana? Liburan dulu apa kali liburannya jangan-jangan emang di jalan udah suatu staycation gitu. Jadi ada kejadian-kejadian yang nggak semua terbuka sebenarnya Pak, terkait pemudik. Beberapa orang pemudik yang bawa mobil itu satu belum tentu mobil dia. Hah? Oh itu nggak tahu. Saya cuma menyiapkan. Ya, artinya gini, jangan jangan menangkap bahwa mereka yang pada pakai mobil itu mobil dia, belum tentu juga benar. Bisa jadi mobil minjem, rental atau mobil boleh garong bisa jadi. Iya. Kalau saya kan hanya menyiapkan jalurnya saja. Iya. Berarti jadi nggak semua pemudik paham juga tuh lalu lintas sesuainya urutan kota ini. Iya. Jadi aktual di lapangan itu pemudik-pemudik baru ya karena mobilnya boleh pinjem berarti kan dia bukan punya mobil sebenarnya. Dia jarang pakai mobil, jarang melintas ke kota-kota itu. Jadi dia hanya terobsesi pengendara di depan. Iya, itu tuh yang bikin kacau. Jadi dia berpatokan ngikutin mobil di depan gitu. Apalagi platnya itu udah sesuai arah kita. Patokannya plat. Contoh kita mau ke Bandung platnya D ya. Padahal orang ini nggak ke Bandung ternyata. Iya. Cuma platnya doang deh. Itu terjadi pada saat kita udah masuk Bandung sebenarnya. Kita mau keluar lagi karena patokannya plat doang atau plat. Nah rambu-rambu itu sulit kita akses Pak. Jadi Pak Dishub ini dia wilayahnya ngatur rambu-rambu juga nggak itu kalau Dishub itu. Jadi rambu-rambu yang tadinya jarak cuma berapa meter ada rambu-rambu ini dibikin rapet agak banyak, agak ada tambahan. Kalau itu yang ngatur Polantas. Tapi bukan tugasnya Dishub itu. Bukan kita. Polantas kalau untuk rambu-rambu lalu lintas, nah ada kita berurusan dengan lampu merah kita yang ngatur. Terus rambu-rambu lalu lintas kita yang ngatur nggak ada. Itu Polantas itu. Rambu-rambu maksudnya bukan lampu merah tapi petunjuk arah. Jadi arah Cirebon, Karawang, arah Jogja, arah Bandung. Itu kan sebelumnya ada. Petunjuk arah. Cuma dibikin lebih rapat. Jadi sebelum ke 1 kilo contohnya. Iya. Itu jasa marga. Itu pihak tol itu.
Itu tim CMM yang bikin layout. Terakhir CMM dia ngecat warna kuning. Iya, itu untuk garis pembatas jalan yang di jalur hijau itu. Sama garis penyeberangan. Iya. Jadi kan yang kesel ya kan, kalau pemudik baru yang jarang bawa mobil, dia lebih prepare kadang pegang peta ya kan. Google Map. Nah itu karena dia nggak mau kejadian berulang tersesat lewat Google Map. Iya. Jadi Google Map kan banyak kejadian-kejadian menyesatkan ya. Banyak kejadian Google Map diarahinnya ke kuburan, Betul. ke kebun. Karena Google Map kan dia membaca aksesnya dari titik atas. Jadi ketika jalan yang kita lewatin itu double, ada jembatan kemudian di bawahnya jalan, dia membacanya yang paling atas. Jadi kita butuhnya jembatan, padahal kita masih di bawah tuh. Itu dianggap udah di atas. Lewat jembatan. Nanti ngarahinnya, iya. ngarahin dari satelitnya itu seolah-olah kita udah di atas. Makanya ketika kita udah melewati jalan bawahnya, kita diminta putar balik terus, putar balik. Karena kebutuhannya kebutuhan jembatan. Iya. Lewat tol kita udah aksesnya bagus, petunjuk arahnya juga udah ada, per kilometer sekian udah ada CCTV-nya. Tapi fenomena Google Map ini ya ini sangat membantu para pengendara-pengendara yang memang kesulitan dengan akses-akses saat ini. Tol aja sekarang udah muter sampai kemana-mana kan. Tapi lebih akses ini yang tol memang arahnya memang ini ya Jadi untuk jalur biasa udah kita persiapkan buat pemudik sepeda motor. Ya untuk mobil mah kita arahin masuk tol. Biar nggak di jalur biasa macet, di tol macet, biar semuanya biar lancar. Nah, Pak Disub untuk di tol nih, ini udah persiapan kontraflow akan diterapkan. Karena tahun kemarin ya yang kontraflow yang hasilnya memang tidak maksimal yang apa tuh yang sampai itu insiden besar itu ya. Udah semua udah kita siapkan, kon juga udah ada 2000 kon kita siapkan untuk membatasi kontraflow yang mau arah Jakarta ataupun arah sebaliknya. Untuk di bandara juga kita pantau lalu lintas di bandara juga. Di Bandara Soekarno-Hatta, Karawang belum ada bandara ya? Karawang belum. Ada pelabuhan minyak. Jadi kita tuh tinggal, jadi saya khususnya ya. Iya. Jadi tinggal ngontrolnya lewat HP. Jadi kita nggak perlu terbang kan? Iya. Ada ini. Ada tuh. Jadi kita bisa ngelihat nih maskapai mana aja yang terbang di sini. Jadi kita bisa kalau ada kemacetan di bandara kan. Jadi kita tinggal lihat buka aplikasi ini. Wih. Zaman udah canggih sekarang. Nah, ini kamu mau tahu lihat nih. Ini lalu lintas di udara ini, terutama udara Indonesia nih lihat nih. Ada ribuan kapal, ribuan pesawat ini, ya kan? Jadi kita bisa ngelihat maskapai mana aja, tujuan kemana kita tahu. Tapi PR Bapak satu nih. Apa itu? Kuota HP Bapak harus terisi penuh ini. Oh iya pasti. Iya, karena udah unlimited. Iya. Nah, persiapan pemudik nih Pak Prop nih ya. Ini apa aja yang sudah disiapkan? Kendaraan udah ada. Duit Nunggu ada. Masih nunggu ada. Berarti persiapan untuk mudik juga mempengaruhi kantong. Betul. Kantong ada enggaknya bisa-bisa kalau emang enggak gagal mudik nih. Gagal mudik. Oh iya. Persiapan yang umum di kendaraan ya kan. Di kesehatan pengendaranya. Kemudian jangan lupa yang di rumah yang ditinggalkan itu pastikan 3A tuh. 3A rumus nih. Ini sedikit tips aja. Iya. A yang apalagi pertama, kita tinggal di Karawang ya kan. A yang pertama itu air. A yang kedua itu api. A yang ketiga itu angin. Maksudnya apa itu? Nah, jadi pastikan keran-keran dapur, keran halaman itu tertutup. Jadi kelupaan kita panik untuk buru-buru mudik, air masih keluar. Iya. Jadi banjirnya banjir lokal nanti. Iya. Ada. Atau di halaman banjir.
Karena torrentnya kebuang semua lewat Tahu-tahu kasur pada ngambang dia, lemari ngapung, kulkas air, mendem. api. Iya. Api itu kelistrikan atau dapur elektrik. tuh kompor pastikan selalu udah mati. Kemudian dicabut gasnya. bisa dicabut atau bisa saklarnya jadi putus. Kemudian angin, ya kan? Angin itu ke kebocoran gas, contoh. Memang di rumah ada angin? Ada angin. Angin apa? Gas Ya, dari PGN itu kan angin tuh kan. Kemudian kipas-kipas listrik, kipas angin. Itu kembali lagi ke listrik. Ngapain? Emang ada kompresor? Enggak, kipas angin kan ya dia baru muncul angin kalau elektriknya udah dicolok listrik. Kan udah dicabut listriknya. Tapi bagus nih mendegaskan Prof nih ya. Jadi ke angin itu satu tadi gas ya. Terus kayaknya enggak di rumah mah gas doang kayaknya ya. Kecuali di rumahnya kecuali yang bengkel, yang punya rumah terus dia rumahnya include bengkel, ada kompresor, yang penting arahnya pump, air, api, angin. Kemudian kendaraan yang tidak bisa dibawa dalam mobil kayak motor, ya kan? Di Kerawang itu kan curan warnya tinggi tuh, yang K2. Tinggi, kriminal ya. Jadi ada tips juga tuh dari beberapa temen. Jadi pisahkan gembok dengan kuncinya. Jadi si motor ini ban depannya dilepas, taruh di lemari orang tetangga. Kalau emang nggak mau dititipin ke penitipan motor atau penitipan pabrik, udah nggak apa-apa di dalam rumah. Cuman ban depannya dilepas. Ban depannya lepas. Sama as rodanya tuh, titipin ke lemari tetangga. Kenapa ini? Pak De Sob, nyimak nggak? Ini bukan ranah saya sebenarnya. Kalau untuk keamanan rumah itu masing-masing aja. Iya, masing-masing. Jadi ini kontrol safety yang ekstra. Jadi emang keekstraan ini Pak Disub juga berarti harus ini juga nih harus melihat mengontrol situasi para pemudik seperti apa, keamanannya pun bukan tugas saya itu. Itu mah tugasnya keamanan komplek dong. Iya barangkali nanti nggak bisa saya disuruh tugasin ngamanin rumahnya pemudik. Khawatir lagi nih Pak Disub. Ini Pak Disub kan tadi udah menganalisa prediksi mudik ini sekian juta kendaraan yang akan melintas. Sehingga ketika pemudik ini ternyata di rumahnya bermasalah, keuangannya bermasalah, ataupun yang tadinya persiapannya udah siap mudik, ternyata tiba-tiba akhirnya tuh di jalan tol kosong, yang mudik pada kagak jadi. Ya itu bukan urusan saya. Kalau saya mah hanya menyiapkan jalur akses untuk mudik ke kampung halaman. Kalau masalah teknis di rumah ya silakan masing-masing. Tapi ini nih rumus tadi ya. Berarti ini tips buat pemudik. Iya. Nih, pisah. Tadi lanjut, Prof. Pisahkan gembok dengan kuncinya. Ini harus dipastikan nih. Karena kalau nempel sama aja bohong. Iya. Apalagi tadi nih. Jadi gembok itu ilustrasi ke motornya. Kunci itu ilustrasi ke bannya. Jadi pisahkan. Jadi si maling motor ini yang punya niat jahat untuk ngebobol rumah kosong, dia hanya terima motor tanpa roda depan kan. Jadi kan gagal dengan sendirinya. Karena udah maghrib nyari rodanya kemana? Kan? Akhirnya dia gagalin cari tempat yang lain. Berarti nggak maksimal sekalipun dia bopong, nggak maksimal nih gue punya motor, ngambil motor nggak komplit, nggak banyak. Karena si pemudik ini butuh waktu panjang mungkin di kampung halaman, kira-kira 2 minggu. Ya, jadi kalau dititipin mungkin mahal banget, dengan seharinya berapa sekarang? 15.000 ya? Iya. Lumayan Cuma saya mau tanya nih, saya mau nanya ini, itu kalian resign biasanya. Mudik lebaran cuma 12 hari, 2 minggu. Cuti panjang, saking panjangnya gak balik-balik, resign namanya. Nih, tapi tadi menarik ngomongin kontraflow itu. Kontraflow itu sebenarnya rekayasa lalu lintas ya? Iya. Yang tidak berguna sebenarnya. Kok tidak berguna? Iya. Kok bisa-bisanya Bapak ini bilang tidak berguna kontraflow? Iya. Tidak berguna. Kenapa tuh, Prof? Jalan tol sendiri tidak berguna. Jadi apapun yang terjadi di jalan tol itu tetap tidak berguna.
Jadi jalan tol di kita, ya kan, itu pola safety-nya emang nol, nggak ada. Ketika terjadi meleset mobil dengan ban kempes, ban bocor, itu kan stoppernya cuma konblok beton. Iya, ya hanya pembatas yang konblok antar lajurnya. Ya. Jadi seandainya berhasil berhenti mengurangi kecepatan, dia akan bertumbukan dulu dengan konbloknya. Ya kan? Artinya kan si mobilnya rusak, yang di dalam mobil juga bisa luka-luka ringan. Ya kan? Karena praktis mobil ini berhenti pakai benda kerasnya. Benda keras. Itu kan nggak safety. Itu yang lajur umum, lajur normal yang tidak direkayasa. Itu aja udah problem. Ini sekarang mau membentuk modifikasi di tempat problem, udah pasti hasilnya problem. Itu udah rumus. Apalagi ingin menanggapi apa yang dibicarakan Pak Adi ini kan. Iya. Pembatas jalan dengan konblok. Lalu harus pakai apa? Harus pakai bantal. Kan nggak mungkin. Dulu emang itu dulu waktu tahun 90-an. Iya. Itu memang dibikin landai, ada tanah dan rumput di antara pembatas jalur 1 dan jalur 2. Dulu tuh ke arah Jakarta Cikampek tuh cuma 2 jalur karena dulu tuh kendaraan masih sedikit. Ya kan, ke arah Jakarta. Nah, sekarang ada 5 jalur. Iya. Ada 5. Iya. Jadi untuk 5 apa dulu? Lajur. Iya. Lajur. Untuk mengurai kemacetan. Jadi si pembatas jalan yang di tengah itu buat jalur baru. Nah, sekarang kalau nggak bikin jalur baru, dua lajur ya macet. Tapi menarik nih, maksudnya gini ya. Menurut Prof nih, ya selaku pemudik, sudut pandangnya bahwa hanya pembatas jalan dengan konblok aja ini sudah berbahaya ya. Ditambah kontraflow yang ditambah dibuka berapa ruas yang lawan arah, di ruas yang hanya pembatasnya hanya korn bahannya apa? Iya, korn bahannya apa tuh? Plastik. Atau fiber. Jangankan kesenggol mobil, ketoel sayang, jangankan saya jepat, di toel jentrik aja lepas. Meleset. Iya. Nah, ini berarti udah lebih bahaya lagi. Bahaya. Artinya akal-akalan sebenarnya. Karena gagal mensiasati kemacetan. Ya kan? Jadi link lintas instansinya itu pasti rendah. Harusnya ngelink ke instansi pabrik. Jadi liburnya tidak bersamaan. Jadi antara pegawai negara sama pegawai swasta itu liburnya beda. Titik kemacetannya terurai. Bikin regulasi baru, ya kan? Nah, kita serentak sama. PNS, non PNS, puncaknya jadi sama harinya tuh. Jadi mungkin ide spontan, nggak di planning kali itu si kontraflow itu tuh. Jalurnya cuma itu, biar nggak ada kemacetan dari lawan arahnya, dibuka yang buat dikurangin, maksudnya buat kebutuhan lawan arahnya. Kan? Oke tuh sementara tuh ada lajur pengalihan. Nah cuman skipnya atau hidden itu yang tersembunyinya hidden atau yang belum bisa diprediksi itu adalah warning hati-hatinya dari lajur yang berlawanan. Jadi dari lajur berlawanan itu kan ketika posisi kencang di sebelah kanan dia nggak paham karena rambu-rambunya nggak ada. Ternyata di depan itu udah kontraflow. Ini bukan kasus yang dulu menyeberang ini konblok bukan, tapi yang hampir insiden. Jadi kita contoh dari arah Cikampek ya atau Jakarta itu kita pakai jalur kanan kebutuhan kencang, ternyata mendekati arah Cikampeknya itu udah dibuka kontraflownya dan itu tidak ada warning tuh, entah rambu-rambu, entah dari elektronik, lewat handphone kah, lewat TV kah gitu, itu tidak ada rambu-rambu. Jadi kalau kita udah terlanjur kenceng tuh, ngelihat depan ada lampu tembak mobilan itu panik kan, kita harus ngambil kiri berarti tuh. Nah, kalau gagal ngambil kiri jadi benturan. Itu semua udah kita siasati Pak untuk menanggulangi kemacetan ini kan. Kita udah bikin jalan tol layang MBZ untuk mobil-mobil kecil bisa naik ke atas. Masih macet. Kita kontraflow juga kita nggak sembarangan Pak. Dari mana mulai kontraflow dari Jakarta itu sampai putusnya di arah Cipularang atau arah Cipali, nanti tuh ada rambu, di situ ada mobil kita standby. Mobil standby kita dengan pakai lampu yang kedap-kedip kuning itu.
ya kan? Itu pasti akan memberi tanda buat yang dari lawan arah agar mengurangi kecepatan. Dan kecepatan yang kontraflow daerah Jakarta itu kita maksimalkan di 50 km per jam. Jadi nggak bakal ada 100 km per jam. Nah, itu terlalu kencang dan membahayakan bagi keselamatan semuanya. 50 km per jam sama kayak di kawasan. Nah ini yang menjadi keresahan pemudik nih ya, atau tadi Prof Ardi bilang, wah ini kalau tiba-tiba dibuka tanpa himbauan atau warning. Nah ini kalau dari Dishub sendiri, apakah ketika awal mula dibukanya kontraflow ini harusnya diawali oleh mobil petugas dulu nih? Pasti. Udah pasti. Iya. Kita kawal. Di awal nih. Jadi ya kalaupun terjadi insiden, yang meninggal jangan dulu pemudik, minimal teman-teman bapak dulu gitu. Betul. Ya doanya jangan gitu. Iya, maksudnya ini adalah berarti itu emang dikawal dulu nih, diawali dari petugas dulu. Tapi itu menggunakan mobil apa dikawal? Kali tank baja dulu yang khawatir. Mobil tank kecepatannya terlalu rendah. Dia kurang dari 50 km per jam. Ya mobil ada instansi sebelah yang akan mengawal semuanya untuk kontraflow awalan. Jadi kita coba merujuk yang di luar Nurul sedikit. Dan ini efektif nih. Mungkin punya ide buat kedepannya. Ada. Itu di Swedia. Swedia, Finlandia itu ada. Jadi angka kecelakaan jalan raya kan tinggi tuh, 98%. Di negara dia. Di negara bukan Konoha. Oh ya. Swedia tadi. Finlandia, Swedia. Ya dua negara itu pasti. Jadi improvementnya apa? Di sebelum titik lampu merah itu ada cewek setengah bugil. Ini fakta, ini bisa dicek. Jadi dia mempromosikan informasi sebentar lagi ada perempatan, sebentar lagi ada pertigaan, sebentar lagi ada lampu merah. Dia pakai bawa box kotak tuh kayak simulasi ring tinju itu. Nah si pengendara ini emang secara habit dia akan kencang terus, kan mobil-mobil kan mobil mahal tuh, mobil sport car kan. Oh jadi ngelihat itu akan pelan. Betul, ini efektif dan sudah meredam sampai ke 20%. Angka kecelakaan tuh turun sampai 20%. Bapak kalau ide gila itu diterapkan di negara kita, itu akan dikecam sama ibu-ibu. Tapi ini sebenarnya di kita pun udah ada banyak contoh gini. Jadi yang suka ngelihat mobil-mobil truk, long vehicle, kendaraan-kendaraan besar suka ada tuh di belakangnya suka jaga jarak. Gambarnya apa coba? Kutunggu jandamu. Gambarnya wanita-wanita seksi. Dengan ide Bapak ini. Ya ini pun mungkin mengarah ke situ biar konsentrasi. Tapi itu kalau buat brainstormingnya, kan Yokotengnya, negara yang udah efektif tuh, dia turun tuh sampai 80%, dia tinggal 20%. Itu efektif. Di kita itu pasti tidak bisa mengarah ke situ karena banyak dogma ya kan yang membatasi itu tuh. Contoh dogma itu kitab suci. Iya. Doktrin agama lah kan. Iya. Karena mungkin ada penyimpangan, disangkanya begitu kan. Itu yang membatasi kita itu. Doktrin agama itu membatasi kita sebenarnya. Untuk berpikir lebih liar, bebas. Karena efektif tuh di negara itu emang turun. Ya jangan disamain negara barat negara kita. Adatnya juga kita beda. Ya kan? Masa kita di setiap pertigaan kita adain wanita setengah telanjang. Yang ada malah bukan macet, yang ada malah berhenti semua. Iya. Yang ada malah berhenti pada nonton, diarak pertunjukan gratis. Nyawer gimana coba? Nah justru fenomena nyawer malah ada lagi di seputaran drama itu ya. Yang sapu ini. Itu beda lagi beda lagi konteksnya. Ya apa itu Pak Dishub suka melewatkan daerah Indramayu? Ya dari namanya itu ibaratnya ya yang sapu cari rezeki. Ya yang pada ngelempar duit. Tapi ada
kewaspadaan di Jalan Nagrek. Itu kan bahaya bagi si penyapu sampai ke tengah-tengah Itu jalan itu. Udah kami larang sebenarnya. Ya mungkin udah dilarang benar. Udah tradisinya orang sana ya muncul lagi. Emang susah kalau di Indonesia ini kalau untuk nah, berarti ini ada titik-titik kontrol yang Pak Dishub juga itu menjadi poin-poin nanti teman-temannya ya di situ pun dikasih tuh. Itu untuk cabang namanya udah ada satu lagi di Tanjakan Nagrek tuh. Kalau kita mau ke Bandung ya. Itu juga ada. Kalau kita mau ke Garut, kalau Bandung udah lewat Nagrek. Oh gitu ya, saya lupa itu. Jadi ada modus yang harus diwaspadai itu sebenarnya di area situ. Jadi modusnya pakai ganjal ban kan? Ya. Ganjal ban. Jadi ketika menanjak kan nggak langsung selesai. Menanjak merangkat berhenti. Berapa meter doang maju. Menanjak merangkat berhenti. Berapa meter doang maju. Nah modusnya kan diganjel ban belakangnya tuh. Kemudian minta minta. Nah apa yang terjadi kalau ganjilnya di ban depan? Jadi kan dia tidak mau maju-maju tuh si mobil. Karena kita mager juga mau nyawer tiap orang. Itu bahaya juga. Artinya mau nggak mau kita jadi nyawer. Padahal kita mager nyawer, ya kan udah nggak ada receh contoh. Sama doi diganjel di ban depan. Jadi kan kita masa turun dulu kan nggak mau kan? Nah itu fenomena ngeselin tuh. Itu Nagrek tahun berapa? Enggak, berarti ini ada modus si orang yang jasa-jasa ganjel yang diganjel malah ban depan. Harusnya ban belakang. Secara maju ban depan, cuma pas mentok lagi di ban belakang udah mentok lagi tuh. Sekarang Nagrek itu udah aman, Pak. Itu bukan kerja keras kita tentunya ya. Widih, iya. Jadi dulu tahun 90-an Nagrek emang terkenal tanjakan yang ekstrim. Tapi sekarang udah kita buka jalur baru yaitu lingkar Nagrek. Jadi dari arah Garut maupun Tasik itu tidak akan melewati tanjakan Nagrek itu. Jadi dia akan lewat lingkar Nagrek yang ketajamannya nggak terlalu tajam. Tapi kalau untuk jalur dari arah Bandung yang menuju ke Garut masih melewati karena itu turunan, mungkin gampang. Untuk tanjakan kita nggak akan alihkan ke tanjakan Nagrek itu. Udah aman sekarang. Iya, berarti kita udah nggak ada nih, udah nggak ada yang kayak tadi. Iya. Itu tahun jebot itu. Sekarang udah modern sekarang. Ya, satu lagi posko-posko pemberhentian istirahat pemudik itu juga diperbanyak. Karena kalau ngomongin kelelahan fisik, badan manusia itu kan hanya bisa menanggung sekitar 2 jam. Kalau mesin itu kan 4 jam. Jadi idealnya 2 jam sekali kan pemudik itu harus istirahat. Nah tempat-tempat peristirahatan itu ya disediakan tuh jasa-jasa rileksnya. Kalau dulu zaman saya mudik pakai motor banyak tuh. Dari sponsor-sponsor merek motor. Kayak ada cemilan model begini. Iya. Kemudian jasa pijit. Pijit kaki, bukan pijit plus bukan. Iya. Kaki. Karena biar rileks kakinya gitu. Karena dulu kan Matic belum banyak diproduksi, masih manual tuh ya kan. Jadi kaki kanan kiri kan kerja semua tuh. Iya. Itu bisa nggak tuh diperbanyak? Nah ini masukan Pak Dishub. Checkpoint kayak gitu tuh. Nah kalau untuk tempat rest area khususnya di jalan biasa itu banyak Pak. Iya. Mau dari sponsor ataupun warga sekitar itu pasti akan berjualan. Jualan dan akan buka rest area. Jadi kita nggak perlu harus buka, biarin aja biar warga setempat. Itu kita cari bagi-bagi rezeki lah. Kalau untuk di rest area tol khususnya itu udah ada, tidak ada penambahan untuk rest area karena nggak ada yang modalin. Kan itu kan pribadi, itu kan pribadi sifatnya kan. Itu mah siapa yang mau buka ya silakan. Nah nanti ada durasi untuk rest areanya tersebut. Misalkan satu mobil ini masuk 2 jam maksimal. Maksimal 2 jam untuk istirahat. Habis itu silakan Anda lanjutkan perjalanan. Kalau ini bisa sehari 2 hari ya kasihan yang mau masuk. Berarti harus ada kontrol juga nih yang mau ketika mobil ini masuk nih. Kita tulis. Tulis nih. Ini masuk jam sekian gitu. Kalau enggak ya silakan. Enggak, itu menggunakan apa? Ada catatan khusus. Ada catatan. Ada orangnya. Iya. Cuma mau ngasih masukan nih. Kadang saya kalau ngantuk, kalau berkendara kan suka ngantuk ya. Butuh rest area. Kadang rest area saya lihat hanya sebatas duduk atau goler-goleran doang. Bisa enggak difasilitasi mungkin bantal
sofa, wifi free, wifi gratis. Terus selain pijit ada ini juga nih, pijit ikan lah kan. Bapak kalau Iya. Bapak kalau Saya mau butuh relaksasi yang ekstra. Iya. Bapak kalau mau komplain Iya. jangan ke kita, Iya. ke pengelola rest areanya. Ya kan? Lah Bapak komplain ke saya yang ada hubungannya. Iya. Iya dong, emang itu deh penanganan kita rest area kan Iya. bukan. Itu bisa jadi sama jasa marga atau mungkin sama pengusaha rest area tersebut. Ya kan? Iya. Ya kalau punya keinginan nggak apa-apa ya. Ya silahkan Iya, aja Bapak. iya. Kadang saya kalau komplain pengen langsung ke yang punya. tidur istirahat, kadang nggak pakai selimut, nggak enak, nggak bisa tidur gitu. Jadi butuh jangan ke saya. selimut. Salah alamat Bapak komplain ke saya. Nah ini pasti keinginan dari seorang pemudik ya Prof ya, pasti banyak nih yang ini mumpung ada Pak Disub nih ya. Ya karena kita kan nggak paham job desk-nya Pak Disub. Yang kita paham dia dapat pungli juga sebenarnya di jalan-jalan raya itu. Itu di skip dulu ya. Iya. Jadi kalau saya kejebak macet di tol, ya kan antrian mau keluar, bisa jadi sih antriannya panjang banget, sekitar 5 km. Nah tol-tol kita itu kan hanya tol baru bentuk cor-coran doang. Nah kanan kirinya tidak bisa dinikmati. Jadi kalau masih ada lahan hijau kanan kiri itu, mulai dari sekarang itu diprogramin penanaman pohon berbuah. Jangan cuman pohon yang rindang, tapi yang berbuah. Ini di jalan apa dulu? Jalan biasa Jalan atau tol? Jalan tol yang kanan kirinya masih ada jalur hijaunya, tanahnya. Ya. Mungkin lereng bukitnya gitu. Pohon-pohon bertumbuh yang berbuah. Yang berbuah. Jangan cuma yang rindang, jangan. Jadi pada saat masanya musim pohon itu berbuah, panen, kalau kita kejebak di antrian macet, kita bisa nikmatin itu. Bisa gelar tikar dulu, ngopi, bawa termos, bawa rantang, gelar tikar. Makanya dari sekarang punya ide pemudik. Iya. Kalau habis makan mangga Kyojai itu jatuh yang bagus tuh ya kan? Peloknya disimpan. Pelok tuh apa? Biji mangga. Biji mangganya disimpan. Udah dijemur disimpan. Nanti kita buang itu di jalur-jalur hijau yang sekiranya itu luas. Buang biar dia tumbuh tuh. Biar dia tumbuh. Untuk menanggapi Iya. Ini kita punya aturan, Pak. Iya. Ini ide. Jadi udahlah Pak Disub nggak usah repot-repot, pemerintah nggak usah repot-repot, Pengendara ya itu di apa dengan inisiatif udah buang-buang, tumbuh sendiri tumbuh nanti. Itu. Iya, tumbuh tapi kekuatan akarnya. Gak apa-apa kalau ada roboh di jalan. Jalan tol itu nggak mungkin di bahu jalan ada pohon. Karena ada jarak standarnya. Standar dari bahu jalan ke pohon yang jaraknya berapa? Itu sekitar 10 meter. Jadi nggak mungkin kita tanam pohon di bahu jalan, akan membahayakan malah. Jadi bahaya pengen ngegelar tikar. Aksiden. Jadi ada bahu jalan sama-sama tanah itu kan sama ada benteng 10 meter Pak. Nggak mungkin kita tanam pohon di tanah hijau itu, di lahan hijau itu nggak mungkin. Jadi mustahil kalau kita nanam pohon mangga atau jambu di situ. Ya buat apa? Mau siapa yang ngerawat? Ya kan? Ya paling pohon-pohon yang tidak berbuah itu juga di luar benteng itu, pembatas itu. Tadi Bro, kalau pakai biji mangga tinggal dilempar pas tiba-tiba tumbuh, lah ini ngegronyok begini. Jadi ada pengaturan jarak, maksudnya jaraknya jarak tepi dari jalan ke si pohon. Ada. Terus pohon dengan pohon yang satunya lagi itu pun ada jaraknya. Ada jarak. Jaraknya apa? 3 langkah. 10 meter kan tadi saya dibilang. Pohon ke pohon. Bukan pohon dari bau jalan ke benteng itu baru pohon. Baru pohon. Ya. Kalau dari pohon ketemu pohon lagi? Itu mah bebas, silakan itu mah. Enggak, itu kan karena orientasinya ke total cor-coran jalan gitu loh, bukan yang ada jalur hijau. Jadi orientasinya ke lajur, ke bahu, kemudian ke lahan hijau gitu kan. Tapi kan beberapa titik ada yang sangat luas tuh lahan hijaunya memang. Ya mungkin program kedepannya mau dibikin jalan tol lanjutan. Nah, jalur baru itu kemungkinan. Jadi sebelum dibikin nggak apa-apa tuh digerakin
tanaman dulu Iya, tuh. penghijauan dulu. Mungkin dekade 10 tahun belum tentu dibikin jalan tol kan. Jadi 10 tahun itu si pohon sudah berbuah, sudah bertumbuh tuh. Nah ketika terjadi antrian kemacetan, jadi pemudik itu tidak gabut di dalam. Bisa turun, karena kan udah pasti parkir kan. Turun, bisa meneduh, bisa menikmati buah. Itu nggak semua orang punya ide begitu tuh. Brilian, smart, di luar nulul. Karena konsepnya mungkin kayak gini. Biasanya para supir-supir nih kalau kencing kemana larinya kemana Pak? Kemana? Betul. Ke bawah pohon. Artinya kan si pohonnya ada kan? Ada. Cuman kalau memang ada program penanaman kembali, jangan fokus ke pohon yang rindang doang, jangan tuh yang berbuah juga. Tinggal nanti edukasi keluarga aja. Pada saat dia mau menikmati juga, jangan mengganggu akses tolnya. Satu lagi nih terkait warga, bakar sampah. Itu asapnya pastikan tuh jangan menyebar ke ruas tol. Asap ketika dia bakar sampah berlebihan, asapnya mengganggu udara tol. Di pandangan pemudik kan terhalang, cuma 2 meter. Nah, itu pernah kasus ada insiden. Gara-gara bakar sampah, asapnya ke arah tol, mengganggu penglihatan jarak pandang para pengendara. Nah, itu gimana cara? Nah ini rekan-rekan di sini barangkali nih ya ketika saat seperti itu, jika memang terjadi yang pembakaran sampah, ya ini bisa nggak diputar dulu anginnya, arahnya jangan ke tol. Bukan, kita bakar sampah emang aslinya segimana sih? Kecuali kalau kita bakar hutan tuh baru banyak asapnya. Iya. Asapnya juga paling ketiup angin juga hilang. Lagian juga kan di situ nggak ada warga yang tinggal di pinggiran tol. Kan ada jaraknya dari bahu jalan ke akses tanah warga itu. Nggak mungkin dia bakar sampah di pinggir. Tapi ini bilangnya fenomenanya pernah terjadi. Itu kasus. Jadi Pak Disub ini mungkin baru bayar atasannya, baru diangkat karyawan. Oh iya. Baru lemah datanya. Itu kejadian. Itu kejadian. Dan timbul insiden dan korban sampai meninggal tuh. Karena tol kita itu kan kadang membelah pemukiman warga ya. Kanan kiri itu masih ada lahan bebas warga. Iya. Nah karena merasa lahan warga, ada tanaman dia, ada rumput dia, ada sampah dia biasa bakar di situ. Cuman dia nggak kontrol pada saat itu, anginnya memang sedang tidak ada. Jadi mengepul terus sisa asap tuh, nggak selesai. Karena anjingnya punya KTP. Betul. Tapi gini juga, tadi kan Pak Disub bilang sebanyak apa sih warga bakar tabunan sampah. Tapi ada juga ya Prof nih, atau Pak Disub yang kecil, benda atau bendanya kecil, tapi menghasilkan kepulan asap yang besar. Contoh bakaran ban, sendal, karet, ban kecil, tapi dia kalau udah dibakar ngebulnya nggak jadi api, cuma jadi asap. Jadi asap, iya. Satu lagi, apalagi yang lebih besar lagi ada. Yang mau bakar ban ada lagi yang lebih besar. Yang mau bakar ban siapa? Enggak, ada lagi yang lebih besar. Terbakarnya api asmara. Yang mau bakar ban siapa? Satu lagi fenomena yang kadang kita lupa, tapi faktanya pernah kejadian. Pada saat rilisnya tol Cipali, terus setelah rilis, udah mulai diantri dipakai, nggak lama ada insiden, ada tabrakan. Jadi kita harus paham schedule lalinnya celeng. Jadi sebelumnya kan dia hutan. Iya, dia hutan. Schedule jam berapa celeng itu lewat. Jadi masih banyak binatang-binatang buas yang berkeliaran di area tersebut. Ini emang ada fakta. Itu fakta terjadi. Ya. Memang ada. Iya. Jangankan celeng, sapi aja ada kok. Iya, sapi ada. Celeng, jadi kita harus babi, punya schedule lah ya. tuh. Kita harus paham schedule mereka. Iya. Nah, itu bisa nggak dirilis di? Yang nggak bisa. Ya, tapi ini PR ya mungkin ya bagi instansi-instansi terkait lah ya, yang sekarang kan banyak ya yang contoh seperti damkar ini job-jobnya aja udah macam-macam, dia udah bukan lagi pengendali api, ya ada ular di atap rumah manggil damkar, ada biawak
di rumah manggil damkar, sampai ada anaknya bikin mainan kreasi seni dan tugas sekolah, kesusahan ibunya manggil damkar tuh. Nah ini juga mungkin barangkali ada tantangan buat Disu. Nah mungkin ya iya Disu mungkin di jalan kan saya lihat nih kadang di pinggir jalan cuma ngopi, scroll TikTok ya kan. Ini satu lagi ada fakta. Atau nonton e-podcast ya. Nah ini berarti jadwal itu harus banyak pemudik tahu. Schedule lalinnya celeng, sapi melintas jam berapa. Berarti nanti kalau ada penerimaan di situ mungkin nanti ada ini juga ya, ada ilmu buat jadi pawang binatang. Minimal tahu schedule-nya. Nih burung-burung ini akan melintas di jam berapa. Jadi kelemahannya maksudnya faktor alam kalau binatang. Iya. Nggak bisa. Betul. Tapi kalau faktor alam ini pakai high level dikit berarti. Iya. Jadi di negara luar itu ada siklus meletus Gunung Merapi. Itu kan faktor alam. Ya. Di kejadian 1980-an itu kerugian jiwa itu 1 juta orang. Jadi gunung berapi meletus, laharnya masuk ke pemukiman warga tuh. Beberapa warga gagal menyelamatkan diri karena nggak ada warningnya. Akhirnya juga kelep tuh sama lahar. Nah ada orang cerdas tuh, dia bikin teknologi bendungan. Jadi karena si Gunung Merapi ini kan tetap terus akan meletus karena punya siklus. Kalau nggak salah 100 tahun sekali kan. Dia bikin bendungan untuk mengalirkan laharnya, artinya boleh melintas cuman sesuai arah. Itu kejadian meninggalnya cuma jadi 10 orang. Itu orang yang lagi mancing doang tuh yang kena lahar. Jadi artinya apa? Kalau faktor alam itu dominan, masih bisa dikendalikan sama faktor teknologi juga. Schedule celeng tadi tuh ya kan? Iya. Jadi jangan pasrah sama celengnya, Jangan sampai dia turun ke pemukiman. Nah itu apa yang mengganggu dia tuh, contoh lahan makan dia di hutan itu ganggu. Atau mungkin populasi dia terlalu cepat berkembang tuh si celeng itu tuh. Ya mungkin sekarang digerakin aja untuk pembunuhan celeng besar-besaran. Nggak apa-apa juga. Rusak tuh. Maksudnya tuh memang masih banyak celengnya. Ya mungkin udah kapok kali. Iya, minim. Berarti udah mati kan. Berarti ada teknis juga nih, minimal ada PDKT nih, pendekatan kepada hewan-hewan di situ. Celeng ya kan. Jangan pada lewat melintas ke sono ya. Jadi pendekatan dulu. Nanti kita akan sewa sniper mungkin ya. Jadi kalau ada celeng atau mungkin yang akan melintas atau nyebrang tembak sebelum nyebrang. Tapi jangan sampai mengganggu atau mempunahkan populasi habitat hewan-hewan yang kalau selama hewan itu mengganggu ya apa boleh buat. Kayak hewan-hewan pengerat gitu ya kita bunuh aja. Ya barangkali ada improvan di sepanjang lintasan itu dikasih kaper-kaper untuk tidak melintas. Ya kan? Sudah ada. Jadi yang bikin bahaya tuh gini. Daging hewan ya kan, entah sapi, entah kerbau, entah celeng, ketika bertumbukan dengan mobil yang melaju kencang. Kemudian si gerombolan itu kan dia kan berkelompok hidupnya tuh. Ya. Ketika handling tidak satu doang yang kita kenain tuh, biasanya menempel sama kelompoknya. Itu membuat membal. Jadi apa namanya tuh? Tabrakan cuman mental. Jadi dia tidak langsung tabrak kita gelinding ke depan tuh enggak. Kita ngesot jadinya tuh, meleset. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya karena daging-daging hewan begitu kan dia seratnya tebal banget. Ketika ada benturan bikin membal. Bahkan kalau saking kencengnya bisa jadi salto tuh si mobil. Bisa jadi. Bisa jadi. Lihat kan dagingnya lihat. Sama kayak kasus dulu di rel mana tuh yang disabotase itu. Dengan dipasang kerbau tuh di rel kereta. Dipasang kerbau 2. Rel atau keretanya itu kan sampai keluar rel. Itu kasus sabotase kalau waktu itu. Iya. Jadi karena udah paham tekniknya. Jadi hewan besar itu ketika ditumbuk dia nggak pecah, tapi membal. Membal. Benda kerasnya jadi membal. Karena
komponennya tidak hanya daging doang, Bro. Betul. Iya, ada tulang, iya kan? Hewan-hewan Menarik itu yang nih, tadi besar. menahan kereta api dengan kerbau. Itu pernah ada tuh di Lah kenapa Kebumen. waktu film Spider-Man waktu itu nggak ditahan kerbau aja waktu Spider-Man dia kan menahan dengan dirinya sendiri. Iya. Itu kan teknologinya beda kan. Itu Kita film itu mah Itu komik gitu. rekayasa, Lebih ke imajinasi. skenario, tapi benar, artinya gini ya, ketika orang berkendara dengan pelan, pelan nih, atau kecepatan berkurang, pelan lah intinya. Ada street bump ya, speed bump. ya. Speed bump itu gimana? polisi tidur. Ya polisi ini Tidur. ya polisi tengkurap. Nah, kalau pelan nih, paling kita ya kan, ngembal cuma ya kan. Tetap melintas Tapi lagi. kalau ketika itu kecepatan Tinggi. itu cuma street bump doang, atau polisi tidur, ataupun mungkin hanya sekedar benda misalkan batu bata doang. Kalau emang kita lagi kenceng, terus itu udah bisa terombang ambing itu kalau lagi kenceng, apalagi hewan. Lah miokarbu saya kalau nginjak itu speed bump itu Iya. geruduk meskipun pelan. Enggak. Spakbor aman. Iya. Goyang semua. Iya, Bukan krombol. hanya mau copot. Nah ini berarti pemudik nih, Prof ya, maksudnya fenomena kayak tadi itu masih sering terjadi ya Itu apalagi pasti. kita kan tol nih tadi ya, membelah pemukiman dan juga area-area bukit yang kita juga nggak tahu di dalamnya apa aja ya kan. Pertama ya sebagai pemudik konsentrasi tetap dijaga. Fokus. Kelelahan fisiknya juga dijaga. Cuma tips sedikit nih buat pemudik yang lain ya. Cara taunya kita lagi ngantuk pada saat kita megang setir mobil itu gimana? Ya, apa yang kita rasakan nah? Ya apa perasaannya di bagian apa berarti? Mata. Udah mulai kucek-kucek gitu ya. Itu kayaknya lebih telat. Ada yang lebih cepat. Apa ini? Apa tuh? Jadi kalau kita ngerasa ban belakang kita nggak napak, kita kenceng nih. Iya. Tapi ngerasa melayang, itu sebenarnya kita udah ngantuk. Yang fatal lagi kalau gerakannya itu ke kanan. Melencengnya ke kanan. Ke kanan. Nggak melenceng, ke kanan balik lagi, ke kanan balik lagi. Karena secara refleks yang bergerakan tangan kanan kita. Jadi indikator mobil di depan itu dia ngantuk pengemudinya. Kalau gerakannya ke kanan balik lagi, kanan balik lagi. Oh, itu jadi ciri-ciri Betul. pengemudi yang ngantuk. Betul. Jadi kita hindarin untuk kecepatannya. Sama yang megang handphone tuh yang ngeselin kadang tuh sambil mengemudi sambil pegang handphone. Ini bahaya nih. Itu brengsek tuh kadang yang begitu. Wah. Jadi kita bikin bingung. Ini antara mau cepet, antara mau jaga jarak nih bikin bingung. Itu tips aja untuk pengemudi yang lain tuh hindarin microstep atau mengantuk, hindarin memegang handphone atau berkomunikasi lewat handphone tuh kalau lagi pegang mobil. Itu hindari tuh bahaya. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, kita udah bikin CCTV. Jadi kalau ada supir yang mengantuk, sama yang megang handphone, kan kita berhentikan dan kita tilang. Jangan elektronik berarti ya. Elektronik. Akan di stop di exit tol. Dia keluar di mana akan kita langsung eksekusi. Dan pengendara pun ini harus sadar kalau dia udah mulai ngantuk, sadar menepi ataupun segera istirahat. Iya. Nah, ini kalau di tempat kerja Bapak nih, ya di tempat kerja Prof ini dianjurkannya untuk kendaraan umum, mudik untuk umum dan kendaraan roda 4 dan lain sebagainya ataupun umum lah ya. Atau ada larangan seperti roda 2 atau roda 3. Iya, barangkali. Jadi larangan kerasnya itu emang pakai roda 2. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tidak Karena boleh. beberapa kasus kan banyak yang fatal accident tuh sampai meninggal ya kan. Ada yang luka-luka berat juga. Karena jaraknya terlalu panjang, lebih dari 100 km lebih. Jadi ada fatigue di situ kan. Sehingga dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Nah cuman yang tidak bisa dikontrol itu kan ketika sudah sampai di titik halamannya,
pada saat dia mau berlibur atau jalan-jalan tetap pakai motor juga sebenarnya. Nah, itu kadang kan juga ada fenomena insiden juga. Jadi apakah mau konsisten ketika udah nyampe kampung halaman, kemudian jalan-jalannya pakai mobil juga, atau pakai angkutan umum juga, itu yang sulit dikontrol tuh. Tapi kalau dari titik pabrik sampai titik halaman, mungkin udah sepakat tetap pakai kendaraan roda 4. Ya kalau dekat, misalkan kalau tujuannya dekat ke rumah saudara bisa. Iya. Pakai motor. Iya, kan tadi bilang di bawah dianjurkan untuk menggunakan jalur umum kalau yang rumahnya tempat tinggalnya di atas 100 km ya. Kalau di bawah berarti masih boleh. Bukan, tadi di titik kampung halaman. Kan banyak kejadian itu karena akan berkunjung ke tempat wisata. Ketika sudah di ya, kalau 100 meter mah 100 kilo ya mudik juga, 2 kali mudik dia. Mainnya jauh, ngayamnya jauh. Iya. Nah, iya. Waduh, ini bagi rekan para pemudik juga ya, podcast ataupun para pemudik nih ya, 100 km jangan menggunakan sepeda motor, berbahaya ya. Ini mungkin teman-teman dari rekan dari Prof juga ini yang menyimak ya, ingat tadi jangan gunakan kendaraan roda 2 atau motor. Kalau nggak bisa umum, terlalu mahal dan lain sebagainya, bisa nebeng. Ya, ini safety-nya, poin safety-nya. Ya, closing statement ya dari Pak Dishub. Ya, apa nih terkait mudik Nataru yang lonjakan pemudik dan saat liburan pun itu mengundang khalayak ramai ya, atmosfer masyarakat yang akan liburan, Natalan, dan alur di lalu lintas pun. Silakan. Untuk para pemudik persiapan silakan aja. Untuk jalur mudik dan aksesnya udah kami siapin. Silakan aja, itu mau mudik aja, terserah Anda ya. Nah, itu aja. Silakan Prof selaku pemudik ya, closingnya atau ada pesan apa atau apalah ya untuk para pemudik. Iya, pertama tujuan awal mudik apa ya kan? Harus tahu tujuannya. Ya, kalau tujuannya orang tua. Iya. Karena kalau masyarakat umum itu kan melihatnya nengok orang tua. Cuman modus-modus di balik itu kan banyak. Untuk orang laki-laki yang belum berpasangan, dia modusnya sebenarnya bukan orang tua, lebih ke cari jodoh. Jadi ada kesempatan waktu bebas, nggak nyari duit, dia nyari jodoh tuh. Orang tua bujangan. Iya. Jadi indikatornya gimana ketika dia mudik itu sesuai tujuan? Ya dia staycation-nya lama di mana? Kalau lama di rumah benar itu, berarti fokusnya ke orang tua. Tapi kalau di rumah cuma naro gombal mukioknya doang, habis itu ngelayap lagi. Nah sebenarnya perlu ditanyakan tuh, orientasinya sebenarnya orang tua apa bukan orang tua tuh, satu. Kemudian jangan lupa keamanan di rumah yang ditinggalin, di rantaunya. Jadi ingat tadi tuh 3A tuh, air, api, angin tuh. Jadi itu 0 semua dulu. Jadi paniknya itu kita tidak kepikiran sampai di kampung halaman. Itu poinnya itu. Iya. Oke, ya terima kasih Pak Dishub juga Pak Prof ya atas pembahasan kita nih terkait Natal dan Tahun Baru atau liburan di akhir tahun dan akan bertemu di kampung halaman. Ya, mudah-mudahan ya selamat para pemudik, semoga liburannya berkesan ya, dengan rasa sukacita, gembira, dan dalam saat mudik ataupun balik mudiknya pun semoga selalu dalam keselamatan ya. Jangan lupa bahagia. Mudah-mudahan di penutup akhir tahun ini segala evaluasi hidup kita juga semakin menjadi evaluasi dan membawa keberkahan untuk pelajaran di tahun 2025 yang akan kita hadapi. Semakin sukses, semakin berhasil, dan safety yang utama. Ya, terima kasih. Ya, iPodcast.